Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 925. Benar saja, Yeni langsung berkata, "Kak, aku dan Roni masih mau adakan resepsi pernikahan. Rumah kami juga masih direnovasi. Masih banyak pengeluaran. Apalagi kami berdua juga menganggur sekarang. Jadi kami nggak punya banyak uang lebih untuk pinjamkan ke kamu." Kalau dengar dari kata-kata Roni barusan, Yeni yakin kalau Sela punya banyak tabungan. Hanya saja, orang seperti dia sudah terbiasa mendapat bantuan dari keluarganya. Makanya dia selalu ingin menggunakan uang keluarganya. Sedangkan uangnya sendiri tidak rela dipakai. Sekarang ada Yeni di sini. Sela jangan harap bisa mendapatkan sepeser pun dari Roni. Sela mengatupkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Sanjaya, Olivia menggandeng Russell dan berjalan ke ruang tengah yang mewah. Ada Russell. Sini, ikut nenek. Yuna berdiri begitu melihat Russell datang. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Setelah Russell tahu Yuna adalah saudara neneknya, ditambah lagi mereka sudah bertemu beberapa kali, sekarang Russell mau digendong Yuna. "Tante." Olivia membeli 2 kantong buah untuk tantenya. Dia menyerahkan kedua kantong itu kepada Yuna dan berkata, "Tante, ini semua buah kesukaan tante. Tante suka makan, tante bisa beli sendiri, kok. Lain kali nggak usah beli ini beli itu. Kalian berdua mau datang ke sini saja, tante sudah sangat senang. Nggak usah beli apa-apa." Pada awal-awal Olivia dan kakaknya datang ke sini, mereka akan membeli barang-barang mahal. Setelah ditegur Yuna, keduanya beralih jadi membeli buah-buahan. Harga buah sekitar beberapa ratus ribu. Dengan begitu, Yuna tidak akan merasa sayang dengan uang yang mereka berdua habiskan. Yuna berasal dari keluarga miskin. Setelah menikah dengan keluarga kaya, boleh dibilang dia telah memakan semua makanan yang mewah dan lezat. Meski begitu, dia tetap sangat suka makan buah musiman. Lagi pula dengan statusnya saat ini, sekalipun dia makan di warung pinggir jalan juga tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang dia. Yuna dan Olivia berjalan kembali ke sofa dan duduk di sana. Olivia meletakkan 2 kantong buah di atas meja. Setelah itu, ada pelayan datang untuk mengambil 2 kantong buah itu dan mencucinya. Selama itu buah yang dibeli Olivia dan Odelina, Yuna tidak ingin membuangnya biar 1 buah pun. Oleh karena itu, buah itu harus segera dicuci agar semua orang bisa makan. Sekalipun Aksa, Aldi dan Amelia tidak suka, mereka juga tidak akan berani mengatakan tidak enak. Mereka tahu itu bakti keponakan Yuna. "Amelia nggak ada di rumah, Tante." Olivia tidak melihat batang hidung Amelia, maka dari itu dia pun bertanya pada tantenya. "Nggak tahu dia pergi kemana lagi. Mungkin lagi ajak teman-temannya pergi belanja. Dia memang boros, paling suka beli ini beli itu. Barang yang dia beli banyak juga yang nggak terpakai. Setelah ditumpuk sebentar, nanti juga dibuang. Dia boros banget, kan?" Yuna mengeluh putrinya tidak memiliki perencanaan keuangan, selalu menghabiskan uang dengan sembarangan. Untung saja kedua putranya pandai cari uang. Mereka juga sayang dengan adik mereka. Jadi mereka rela memberi Amelia uang saku dalam jumlah besar. Bukannya akhir-akhir ini Amelia lagi belajar berinvestasi dalam proyek. Mungkin dia sedang pergi observasi. Amelia tidak pernah bekerja. Namun, dia lahir di keluarga Sanjaya. Dia pasti memiliki penilaian yang bagus dalam investasi. Olivia ingin ikut Amelia. 2 pemula di dunia bisnis mencoba berbisnis. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menciptakan sesuatu yang berbeda. "Nggak tahu, deh. Olive, tanganmu sudah sembuh, belum?" Bab 926. Nenek Yuna menggenggam tangan Russell dengan 1 tangan, sedangkan tangan lainnya meraih tangan Olivia sambil menatapnya seraya berkata, "Stefan sudah mengungkapkan identitasnya, tapi kamu nggak pernah mengizinkan tante untuk memarahinya. Kamu juga nggak pernah datang untuk menceritakan semuanya sama tantemu ini. Kalian berdua ini memang benar-benar keras, ya. Kalian nggak lihat kalau tante sekarang sudah menua. Seingat tante, ibu kalian nggak sekeras kalian. Entah dari siapa kalian mewariskan sifat keras ini. Bukannya tante yang bilang sendiri kalau sifat kami menurun dari tante?" Tanya Olivia sambil tersenyum. Nenek Yuna tercekat setelah mendengar perkataan Olivia. Dia menyadari kalau dia menyukai kedua gadis ini bukan hanya karena mereka adalah keponakannya, tapi juga karena sifat mereka yang keras seperti dirinya.
Apa yang kalian inginkan dari tante sampai datang ke sini? Tanya Yuna cepat. Amelia merasa kasihan kepada Olivia setelah mengetahui kalau Stefan sudah menipunya. Dia hanya merasa marah kepada Stefan dan sama sekali tidak membenci Olivia. Bahkan dia juga mengatakan kalau dirinya akan menghukum Stefan untuk membantu Olivia. Keluarga Sanjaya sekarang bisa bernapas dengan lebih lega. Mereka merasa senang dengan tanggapan Amelia yang bisa menghadapi masalah ini dengan tenang. Yuna juga merasa tidak lagi terbebani apabila keponakannya meminta bantuannya untuk menghukum Stefan. Tante, aku butuh bantuanmu, ujar Olivia. Katakan saja sama tante. Tante pasti akan bantu kamu selama tante bisa. Kalaupun tante nggak bisa, masih ada kakak sepupumu yang pasti akan membantumu juga, ujar Yuna lembut. Aku nggak butuh mereka. Aku cuma butuh tante. Tante sering diundang ke jamuan makan, kan? Tante bisa nggak membawaku kalau nanti tante ada jamuan makan lagi? Tanya Olivia antusias. Yuna langsung mengangguk seraya berkata, nggak masalah, kok. Tante juga sering ngajak Amelia ke jamuan makan, tapi dia selalu saja menolaknya. Dia bilang, semua orang-orang itu munafik. Dia nggak suka berada di dekat orang-orang kayak mereka. Orang-orang di lingkaran sosial manapun pastinya memakai topeng untuk berpura-pura jadi orang lain. Ada orang yang suka menjilat, ada juga yang suka menyerang orang lain. Ada juga orang yang memiliki status rendah tapi sangat suka berbicara tinggi seakan dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Intinya, semua orang tersebut melakukan apapun untuk meraih keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kamu harus mengerti hal ini. Kamu harus menjadi seseorang yang defensif dan berbahaya. Kamu nggak boleh diam saja kalau sampai ada yang berani menyakitimu. Kamu harus melawan mereka semua dengan berani. Kamu harus tunjukkan kepada mereka kalau kamu bukan orang yang bisa diganggu dengan mudah. Olivia terus menganggukkan kepalanya berusaha mengerti semua yang dikatakan oleh Yuna. Kenapa kamu nggak minta Stefan saja untuk membawamu ke sana? Tanya Yuna penasaran. Yuna menebak kalau kedatangan Olivia ke lingkaran itu pastinya karena dia ingin beradaptasi dengan lingkaran sosial Stefan. Dia melakukan semua ini untuk kehidupan pernikahan mereka berdua. Olivia sempat terdiam beberapa saat lalu berkata, Stefan punya sifat yang sangat mendominasi. Jadi, aku pasti nggak akan bisa melihat bagaimana orang-orang itu sebenarnya kalau pergi dengannya. Orang-orang itu pasti tidak akan ada yang berani mendekatinya kalau sampai dia pergi bersama Stefan. Stefan akan selalu melindunginya dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Kalau sudah begini, Olivia tidak akan tahu siapa yang bisa diajak berteman dan siapa yang tidak. Olivia akan memiliki kehidupan pernikahan seumur hidup dengan Stefan, jadi kemungkinan besar ada satu waktu di mana dirinya harus pergi ke pesta sendirian tanpa ditemani Stefan. Dirinya pasti akan dikerjai ataupun dijebak oleh seseorang kalau sampai dia tidak mengenal dengan baik keadaan di sekitarnya. Dia ingin melihat, apa mungkin dirinya bisa hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kemunafikan dan perhitungan ini. Yuna sempat berpikir sejenak lalu berkata, benar sekali. Kamu jangan menganggap kalau orang kelas atas adalah orang-orang yang beradab. Mereka memang terlihat manis di depanmu, tapi mereka bisa menusukmu dari belakang dengan mudah. Mereka juga sangat suka mengeksklusifkan diri. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam lingkaran sosial mereka dengan mudah. Bahkan ada banyak istri dari orang-orang kaya di kota ini yang mereka pandang dengan rendah. Keluarga Aditama memiliki status yang cukup tinggi. Mereka pastinya nggak akan berani melakukan apapun di hadapanmu. Tapi mereka diam-diam bisa berkomplot untuk melawanmu. Kamu harus membiasakan diri dan belajar cara untuk melawan mereka karena kamu sudah memilih untuk hidup bersama Stefan seumur hidupmu. Bahkan kamu juga harus belajar agar tetap tidak akan terkalahkan, sekalipun Stefan tidak ada di sisimu. Dengan begitu, kamu akan memiliki status yang stabil di kalangan atas. Hal ini juga akan menjadikanmu istri yang memenuhi syarat untuk mengambil alih kehidupan rumah tangga di dalam kediaman keluarga Aditama di masa depan. Bab 927. Olivia pun berpikir, dengan siapa lagi dia bisa menghabiskan sisa hidupnya selain dengan Stefan. Pemikiran seperti ini selalu menghantui pikiran Olivia. Stefan pasti akan merasa sangat cemas kalau sampai Olivia berani mengucapkan kata berpisah dengannya. Mereka berdua tidak bisa terpisahkan dan akan selalu bersama selamanya. Aku sih sudah menerima beberapa undangan, tapi kayaknya nggak terlalu penting.
Pelayan di sana sama sekali nggak berusaha mengingatkanku, ujar Olivia sambil cemberut. Tante akan mengajakmu ke semua acara jamuan makan. Karena kamu kan mau menambah pengalaman, ujar Yuna. Yuna memerintahkan seseorang untuk mengambil beberapa surat undangan. Kemudian dia memberikan surat-surat itu kepada Olivia setelah sempat membacanya sebentar. Olive, sekarang kamu atur dulu undangan ini berdasarkan tanggal yang terdekat sampai terjauh. Setelah itu, Tante akan jelaskan perihal tuan rumah si penyelenggara acara, seperti bisnis mereka dan karakter dari anggota keluarganya. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana karakter lawan bicaramu. Berbicara dengan orang yang selevel sama kita sama saja seperti berada di medan perang. Orang yang bisa memahami diri sendiri dan pihak lawan akan selalu menjadi pemenangnya. Oke, Tante, seru Olivia antusias. Olivia bergegas membaca surat undangan yang diberikan oleh Yuna. Kemudian dia mengurutkannya sesuai dengan tanggal terdekat sampai terjauh. Ma, ada Olivia, ya. Tanya Amelia yang suaranya terdengar dari luar rumah. Amelia masuk sambil memainkan kunci mobilnya. Dia langsung menggendong Russell ketika melihat Russell juga berada di rumah dan mengangkat Russell tinggi-tinggi. Hal ini langsung membuat Russell tertawa geli. Amelia, kamu pegang Russell yang benar, ya. Jangan sampai jatuh, ujar Yuna panik. Yuna mencoba memperingatkan Amelia agar tidak menjatuhkan Russell dari tangannya. Tenang saja, Ma. Aku pasti nggak akan menjatuhkannya, ujar Amelia santai. Kemudian Amelia bertanya kepada Russell setelah dia meletakkan Russell di lantai, Russell suka nggak sama Tante? Aku suka sama Tante Amelia yang sangat cantik, jawab Russell antusias. Russell ini masih kecil, tapi sudah tahu ya gimana caranya membuat perempuan senang. Nanti kalau kamu sudah besar, pastinya kamu akan jadi laki-laki yang dikejar-kejar perempuan. Kira-kira perempuan dari keluarga mana ya yang akan kamu pilih? Tanya Amelia sambil tersenyum dan mencubit pipi Russell. Tapi Russell itu kan anak yang sangat jujur. Semua yang dikatakan Russell pasti benar. Jadi, Tante Amelia itu bukan cuma cantik, tapi semua orang pasti jatuh cinta sama Tante, lanjut Amelia penuh percaya diri. Iya, Russell jujur, kok, jawab Russell polos. Benar, kok, Russell kan jujur banget, ujar Olivia sambil tersenyum. Dasar narsis, seru Yuna kepada putrinya. Kalian lagi lihat apa sih? Kayaknya seru banget, ya. Tanya Amelia penasaran. Kemudian dia mengambil sebuah undangan dari tumpukannya dan membacanya sebentar. Lalu dia menaruhnya kembali ke atas meja seraya berkata, aku paling nggak bisa kalau datang ke acara jamuan kayak gini. Mama mau ngajak kamu ya, Liv. Aku bilangin deh, acara kayak gitu tuh nggak asyik. Mending kamu ajak Junia saja buat makan hotpot bareng. Jangan samakan orang lain sama dirimu, dong. Kalau kamu mau berbisnis, itu artinya kamu harus belajar berinvestasi. Kalau kamu saja nggak bisa bersosialisasi, gimana kamu mau berbisnis? Tadi Mama lihat kalau besok malam ada undangan jamuan makan dari keluarga Darmawan. Kalian berdua harus ikut denganku. Kalian akan belajar cara bersosialisasi di sana, ujar Yuna kesal. Ma, aku nggak mau ikut. Lagian, kita kan beda level sama keluarga Darmawan. Kenapa sih Mama mau ketemu sama keluarga kaya kelas 3 kayak mereka? Tanya Amelia dengan wajah bersungut-sungut. Amelia, aku kok yang minta Tante untuk ngajak aku ke acara jamuan makan. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar aku akan sering menghadiri acara kayak gitu. Jadi, hitung-hitung aku belajar dan ngumpulin pengalaman, ujar Olivia tenang. Amelia langsung mendengus seraya bertanya, jadi, kamu sudah baikkan sama Stefan? Tapi kok dia nggak manggil aku kakak, sih? Kamu suruh dia panggil aku kakak, dong. Nanti aku pasti akan muji dia di depanmu. Kamu kan lebih muda dari Stefan. Berani sekali kamu nyuruh dia manggil kamu kakak, ujar Yuna sedikit kesal dengan perkataan putrinya. Aku kan kakak sepupunya Olivia dan dia menikah sama Olivia. Itu artinya dia harus manggil aku kakak. Lagi pula, semua itu nggak ada hubungannya sama usia. Ada banyak orang yang sudah jadi om dan tante sedari kecil, ujar Amelia penuh percaya diri. Bab 928. Karena Olivia sudah menentukan pilihannya, maka aku juga akan menemani kalian untuk pergi berakting bersama orang-orang itu. Olivia, kamu juga harus berakting sama aku ya di tempat itu, ujar Amelia acuh tak acuh.
Yuna benar-benar kesal setelah mendengar ocehan putrinya. Olivia pun tersenyum seraya berkata, kayaknya kita memang harus mentolerir banyak hal setelah memutuskan untuk berbisnis. Tante pasti akan sangat bersyukur kalau saja Amelia bisa sebijakmu, ujar Yuna sambil tersenyum puas. Yuna tidak bisa membanggakan putrinya di depan banyak orang. Karena Amelia selalu saja bersikap ceroboh dan sulit diatur. Dia tidak bisa bertingkah palsu di depan orang-orang. Dia melakukan apapun yang ingin dilakukannya. Amelia juga baik, kok. Aku suka dengan sikap lugasnya, ujar Olivia sambil tersenyum tenang. Mama dengar sendiri, kan? Mama berpendapat kalau Olivia lebih baik dariku. Tapi nyatanya, dia justru menanggapku baik, ujar Amelia sambil tersenyum puas. Kamu nih, ya, awas saja kalau kamu berani macam-macam. Seru Yuna. Mereka bertiga akhirnya tertawa bersama sambil diselingi oleh suara ocehan Russell. Suasana ruangan terasa sangat menyenangkan. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang menghampiri seraya berkata, Bu Yuna, sekarang sudah waktunya untuk makan. Yuna mengangguk lalu berkata kepada Olivia, Olive, kita makan dulu, yuk. Setelah makan, kita ke kamarnya Amelia di atas untuk mencoba gaun pestanya. Kita lihat, kira-kira gaya gaun seperti apa yang cocok untukmu. Tante juga berniat untuk belikan beberapa gaun untukmu. Nanti sore, barulah kita pergi untuk menata rambutmu. Karena kamu sudah memilih untuk hidup bersama Stefan, itu artinya kamu nggak bisa terus menjadi seekor burung dalam sangkar emas. Kamu harus berubah. Kamu harus tunjukkan kekuatanmu. Lagi pula, semua ini akan membantu hidupmu kelak. Tante akan bantu kamu dalam masalah etika dan sopan santun yang ada di dunia ini. Kamu kan perempuan cerdas, jadi kamu pasti bisa mempelajarinya dengan cepat. Olivia mengangguk dan menyetujui semua yang akan dikatakan Yuna kepadanya. Dia mungkin tidak bisa meniru jalan yang sudah dilalui Yuna, tapi dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih baik dari sekarang. Setidaknya, dia tidak akan menahan langkah suaminya di dunia ini. Russell, kita makan, yuk, ajak Yuna sambil mengangkat Russell dan menggendongnya. Yuna sangat menyukai anak ini. Russell memiliki perawakan yang mirip sekali dengan mendiang adik Yuna ketika masih kecil. Ma, kakak ipar nggak ada, ya? Tanya Amelia. Dia bilang lagi nggak enak badan, jadi dia mau periksa dulu ke rumah sakit. Dia menelepon mama sebelum Oliva datang. Dia juga bilang kalau dia mau makan di rumah ibunya dan pulang nanti malam, jawab Yuna. Banyak mertua yang suka membatasi menantunya untuk pergi melihat orang tuanya sendiri. Namun, Yuna tidak pernah membatasi menantunya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Karena Yuna juga memiliki seorang anak perempuan. Dia juga ingin putrinya sering berkunjung ke rumahnya setelah putrinya itu menikah nanti. Memangnya kakak ipar sakit apa, Ma? Tanya Amelia cemas. Mereka berdua memiliki hubungan yang cukup baik. Olivia juga terlihat cemas dengan keadaan Tiara. Dia belum menelepon Mama lagi. Seharusnya sih dia belum menerima hasilnya, ya. Apa mungkin ada masalah sama kesehatannya? Tapi kita semua kan selalu cek kesehatan di rumah sakit setiap 6 bulan sekali, ujar Yuna. Olivia tiba-tiba teringat akan apa yang dikatakan Stefan kepadanya setelah Yuna mengucapkan kata cek kesehatan. Apa dia juga harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan tubuhnya? Mereka semua duduk dengan tenang di depan meja makan, termasuk Russell. Sekarang Russell sudah bisa menyantap makanannya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang menghampiri Yuna ketika dia baru saja akan mulai makan. Bu Yuna, ada Pak Stefan datang, ujar pelayan itu sopan. Bab 929. Yuna melirik keponakannya seraya berkata, kayaknya baru sekali ini Stefan datang ke sini. Olivia meletakkan makanan ke piring Russell lalu berkata, dia masih merasa bersalah. Sudah seharusnya dia datang ke sini kalau memang dia benar-benar merasa bersalah. Tante pasti akan memarahinya karena telah menipumu. Dia harus tunjukkan ketulusannya kepadamu. Kamu baru mengenalnya beberapa bulan, tapi Tante sudah mengenalnya selama 10 tahun. Tante lebih mengenalnya daripada kamu, ujar Yuna tegas. Keluarga Aditama sangat melindungi kehidupan pribadi para anggota keluarga mereka yang masih anak-anak. Mereka tidak akan memperkenalkan anak-anak itu ke dunia luar sampai anak-anak itu tumbuh dewasa dan bisa masuk ke dunia bisnis. Mereka juga terkenal akan kerendah hatian mereka.
Bahkan anak-anak dari keluarga Aditama tumbuh dewasa layaknya anak-anak dari keluarga biasa. Karena hal inilah Yuna bisa mengatakan kalau dirinya sudah mengenal Stefan selama 10 tahun. Kakek dan neneknya memperkenalkan Stefan secara resmi kepada khalayak ramai di sebuah acara jamuan bisnis terbesar ketika Stefan mulai masuk ke dunia bisnis keluarganya. Stefan selalu membawa banyak pengawal setiap kali dia bepergian setelah dia mengambil alih semua bisnis keluarga Aditama. Semua itu dilakukannya untuk menahan para wanita yang berusaha mengejarnya karena dia memang memiliki temperamen yang kurang baik. Sikap Stefan yang seperti inilah yang paling membekas di benak orang-orang. Yuna memperhatikan Stefan yang tumbuh tanpa skandal sama sekali sejak dia berusia 20-30 tahun. Padahal Aditama Group juga memiliki perusahaan di dunia hiburan. Ada banyak sekali artis yang menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan itu, namun, tetap saja tidak ditemukan skandal apapun antara Stefan dan para artis itu. Mereka juga tidak bisa menyebarkan rumor apapun yang bisa memojokkan Stefan. Walaupun pernah ada orang yang mencoba untuk membuat skandal dengan Stefan secara ekstrim, semua itu berhasil dihentikan dengan sangat cepat. Akhirnya, tidak ada lagi artis yang berani bermain-main dengan Stefan. Karena mereka juga takut akan ancaman kehancuran hidup dan karir mereka di dunia hiburan kalau sampai mereka berani melakukan hal ekstrim untuk membuat skandal dengan Stefan. Apa mungkin ada wanita kelas atas yang tidak menyukai Stefan? Kalaupun ada pasti jumlahnya sangat sedikit. Beberapa tahun yang lalu, Amelia sempat jatuh cinta dengan Stefan pada pandangan pertama. Amelia benar-benar tergila-gila dengan Stefan. Dia pernah ingin menyerah, tapi dia tidak rela melakukannya. Sampai akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya di depan publik. Amelia adalah salah satu putri seorang konglomerat yang dengan beraninya terus berusaha untuk mengejar Stefan secara terang-terangan. Ada banyak wanita yang menyaksikan dan mencemooh Amelia ketika dia terus berusaha mengejar Stefan. Padahal sebenarnya mereka juga sedang menunggu hasil dari kerja keras Amelia. Mereka juga berencana untuk mengejar Stefan kalau sampai Stefan tidak merasa keberatan dengan perilaku Amelia. Namun, Amelia sudah lebih dulu mematikan apinya sebelum mereka menerima jawabannya. Tidak lama kemudian, muncul berita yang menyatakan kalau Stefan sudah menikah. Berita ini langsung mematahkan hati para wanita yang memujanya. Walaupun keluarga Sanjaya dan Aditama tidaklah akur, Yuna mengakui keteguhan hati Stefan. Semua keluarga di kota ini berharap agar bisa menjadikan Stefan sebagai menantunya. Bahkan tanpa kekayaannya pun, Stefan bisa menarik perhatian orang dengan sikapnya yang tangguh dan bertanggung jawab. Yuna sudah sering membujuk Amelia untuk menyerah dengan perasaannya terhadap Stefan karena dia tahu kalau Stefan tidak mungkin jatuh cinta kepada putrinya. Namun, kenyataannya Stefan justru jatuh cinta kepada keponakannya. Dia pun tidak mengerti kenapa Stefan bisa jatuh cinta dengan Olivia. Yuna sama sekali tidak berpikir buruk tentang keponakannya, tapi tidak begitu dengan para sosialita kalangan atas. Mereka semua heran dan kesal dengan fakta yang terjadi. Di kota ini ada banyak perempuan yang lebih cantik dan kaya daripada Olivia, tapi kenapa Stefan tidak tertarik dengan mereka semua? Stefan mungkin memang sudah ditakdirkan untuk mencintai Olivia seorang. Yuna pasti tidak akan bisa berkata apa-apa kalau sampai dia tahu nenek keluarga Aditama berperan penting dalam menjodohkan Stefan dan Olivia. Sekarang tante nggak mau bicara dulu sama Stefan. Tapi tante cuma mau bilang satu hal sama kamu. Kamu harus menaati semua yang sudah menjadi keputusanmu. Tante yakin, kamu pasti bisa, ujar Yuna bijak. Kedua keponakannya adalah dua perempuan yang mandiri, sama seperti dirinya ketika masih muda. Mereka berdua sudah lama kehilangan kedua orang tua mereka. Mereka juga sudah menerima banyak pukulan dan ketidakadilan dari orang-orang terdekat maupun dari lingkungan sekitar mereka. Namun, mereka selalu bersikap tegar dan ceria dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Orang-orang seperti mereka sudah sangat jarang dijumpai di dunia ini. Aku ngerti kok, Tante, jawab Olivia sambil tersenyum. Yuna juga ikut tersenyum dengan penuh rasa puas sambil menatap Olivia. Bab 930. Amelia terus menyantap makanan yang ada di piringnya. Dia terlihat seperti tidak peduli dengan kedatangan Stefan. Namun, dia menyadari tatapan ibunya yang terus tertuju ke arahnya. Mama, kenapa ngeliatin aku terus? Suami dari keponakanmu sudah datang. Kalau menantumu entah kapan datangnya.
Jadi, Mama masih harus merawatku beberapa tahun lagi, ujar Emilia tanpa mengangkat kepalanya sedikit pun. Walaupun kamu nggak menikah, Mama akan tetap merawatmu, balas Yuna cepat. Pantas dong kalau aku ngomong begitu. Tahun ini umurku 27 tahun. Sebentar lagi aku akan memasuki usia kepala 3. Aku takut Mama cemas karena aku nggak kunjung menikah. Lalu Mama akan buru-buru menyuruhku menikah dengan lelaki manapun yang mengejarku agar aku segera keluar dari rumah ini kayak keluarga Santoso itu, ujar Amelia. Bukankah ibunya Junia memperlakukan Junia seperti itu? Reiki sangat ahli dalam membujuk keluarga Santoso untuk berada di pihaknya. Semua itu dilakukannya untuk mengikat seorang Junia. Ma, suruh saja suami dari keponakanmu itu masuk. Kita kan juga baru mulai makan, biar dia juga bisa makan bersama kita di sini. Tapi kalau Mama nggak mau dia ke sini, maka aku akan keluar dan mengusirnya. Hanya saja, aku akan tetap membiarkannya masuk lewat pintu belakang kalau dia memanggilku dengan sebutan kakak ipar, ujar Amelia santai. Olivia dan Yuna sempat terdiam beberapa saat. Tidak lama kemudian, Olivia akhirnya bangkit dan berjalan keluar. Ini adalah pertama kalinya Stefan menginjakkan kaki di kediaman keluarga Sanjaya. Dia terlihat tidak seheboh biasanya. Dia hanya membawa Dimas bersamanya ke rumah ini tanpa mengikut sertakan segerombolan pengawalnya. Stefan terlihat turun dari mobil sambil menunggu di depan pintu gerbang. Dia menunggu cukup lama setelah pelayan melapor kepada majikannya tentang kedatangan Stefan. Raut wajah Stefan juga tidak terlihat kesal sama sekali. Dimas dan sopir berdiri di belakang Stefan sambil membawa hadiah yang sudah disiapkan oleh Stefan. Walaupun Stefan tidak menyukai keluarga Sanjaya, bukan berarti mereka adalah musuhnya. Mereka tidak pernah menyangka jika kedua keluarga ini akan memiliki hubungan kerabat satu sama lain setelah perselisihan di antara kedua keluarga ini yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Stefan dan Aksa masih merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Karena sulit bagi mereka untuk tidak mengkritik ketika salah seorang dari mereka ingin menunjukkan kemampuannya. Stefan pernah menunjukkan kekejamannya dengan mengatakan kalau urusan keluarga harus dipisahkan dari urusan bisnis. Hal tersebut ternyata sulit untuk diwujudkan bahkan bagi Stefan sekalipun. Ada banyak orang yang menyadari kalau hubungan Aditama Group dan Sanjaya Group semakin melunak setelah Stefan memperkenalkan istrinya di hadapan publik. Stefan masih menjalankan bisnisnya seperti dahulu, tapi tidak sekejam sebelumnya. Hal ini membuat keluarga Sanjaya bisa sedikit bernapas lega. Sanjaya Group juga berencana untuk memanfaatkan keadaan yang ada. Sampai sekarang, hubungan kedua keluarga itu masih menemui jalan buntu dan tidak ada yang berniat untuk mengalah. Bagaimanapun juga Olivia adalah keponakan dari Yuna. Suka ataupun tidak, Stefan harus tetap berkunjung ke kediaman keluarga Sanjaya. Raut wajah Stefan langsung berubah lebih lembut dan cerah setelah melihat Olivia yang keluar dari pintu gerbang. Olivia, ujar Stefan sambil mengembangkan senyuman hangat di wajahnya. Kenapa kamu di sini? Tanya Olivia heran. Aku kan belum pernah mengunjungi rumah tantemu, makanya aku ke sini. Kebetulan aku juga lagi nggak ada urusan siang ini. Jadi, aku ke sini mau duduk-duduk dan memperkenalkan diriku sebentar. Tapi ternyata, kamu juga ada di sini, ujar Stefan hangat. Stefan tidak akan bersedia mengakui kalau dia sudah memata-matai Olivia. Stefan bukannya ingin membatasi kebebasan Olivia. Namun, dia takut Olivia akan meninggalkan Mambera tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu, dia diam-diam memata-matai Olivia. Sebenarnya Olivia juga mengetahui tentang hal ini. Namun, dia tidak ingin bertengkar, jadi dia hanya memendamnya di dalam hati. Bab 931. Kamu datang tepat waktu. Kami baru saja mulai makan, ujar Olivia sambil membukakan pintu rumah untuk Stefan. Aku datang untuk numpang makan, nih, ujar Stefan dengan wajah jahil. Dasar kamu ini, ujar Olivia. Stefan rela datang ke kediaman keluarga Sanjaya hanya untuk Olivia. Olivia sebenarnya masih merasakan gejolak amarah di dalam hatinya setelah semua kebohongan Stefan kepadanya. Namun, dia juga melihat bagaimana Stefan perlahan berubah untuk memuaskan hati Olivia. Stefan menatap dalam ke arah Olivia lalu berkata, aku akan menghormati semua orang yang kamu sayangi. Aku akan terus berada di sisimu. Entah itu hujan badai, angin bahkan kebakaran sekalipun tidak akan menyulutkan niatku untuk menemuimu.
Kamu jangan buat seakan rumah tanteku ini menyeramkan, dong. Tanteku baik, loh. Oh iya, Amelia juga ada, ujar Olivia. Olivia tidak akan salah paham dengan hubungan Stefan dan Amelia. Stefan sama sekali tidak pernah menerima perasaan Amelia dan tidak pernah menjanjikannya apapun. Amelia yang terus menyukai dan mengejar Stefan. Semua itu dilakukan Amelia atas kesadaran dan keputusannya sendiri. Stefan sama sekali tidak ada hubungannya dengan semua keputusan Amelia. Olivia mengingatkan keberadaan Amelia kepada Stefan karena dia takut Stefan akan merasa canggung dengan kehadiran Amelia. Oh, balas Stefan dengan wajah datar. Dia sama sekali tidak merasa takut untuk masuk ke dalam kediaman keluarga Sanjaya, meskipun ada Amelia di dalamnya. Tantemu itu sukanya apa, sih? Tanya Stefan ketika sedang berjalan berdampingan dengan Olivia. Aku nggak tahu tanteku sukanya apa. Jadi, aku asal saja membelikan vitamin untuknya, jawab Olivia. Kemudian Olivia melirik ke arah barang-barang yang dibawa oleh Dimas dan sopir lalu berkata, kamu cuma perlu bersikap sopan di hadapannya. Tanteku nggak perlu semua barang-barang ini. Tantemu itu kan tetua di keluargamu, jadi aku harus menunjukkan kesopananku di hadapannya dengan memberikannya buah tangan. Lagi pula, aku juga baru sekali berkunjung ke sini, jadi nggak apa-apa dong kalau aku mau mencoba yang terbaik, ujar Stefan sambil tersenyum. Olivia sangat membenci kerabatnya yang lain yang berada di kampung halamannya. Orang-orang itu hanya bisa merepotkannya dan menjatuhkannya. Beberapa hari yang lalu, Adi datang bersama putra dan cucu-cucunya untuk meminta uang kepada Olivia. Namun, Olivia langsung menolaknya mentah-mentah. Keluarga itu memang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Bahkan Bobby sampai menulis permintaan maaf dengan kata-kata sederhana yang ditujukan untuk kedua sepupunya melalui Twitter. Hal seperti ini memberikan kesan seakan alasan Bobby meminta maaf kepada sepupunya adalah karena Olivia sudah menjadi istri dari penerus Aditama Group. Mereka menundukkan kepala karena mereka kalah kuat dari Olivia. Perilaku mereka benar-benar tidak tulus. Kemudian mereka juga mengajak para wartawan ke Aditama Group dalam rangka meminta uang kepada Stefan. Namun, Stefan sama sekali tidak mengizinkan mereka masuk. Akhirnya mereka tertahan di depan pintu gerbang. Mereka membuat berbagai macam masalah sampai membuat para wartawan tercengang. Bagaimana mungkin seorang istri dari CEO Aditama Group memiliki keluarga yang benar-benar tidak tahu malu seperti ini? Mereka mengungkapkan keprihatinan yang mendalam kepada Olivia setelah dibuat tercengang dengan perilaku buruk para kerabatnya. Orang-orang ini sepertinya menginginkan Olivia hidup menderita di dalam rumah keluarga suaminya. Siapapun pastinya akan merasa malu dan terganggu karena memiliki keluarga menantu yang tidak tahu malu seperti mereka. Sekarang mereka tidak lagi takut apapun. Bahkan sepertinya mereka tidak lagi memiliki urat malu. Mereka sudah kehilangan bisnis dan penghasilan mereka karena Stefan sudah memanipulasi semuanya. Sekarang Stefan tidak bisa lagi memanipulasi mereka. Jadi, apa lagi yang akan Stefan lakukan untuk menghancurkan mereka? Apa mungkin Stefan berani memusnahkan mereka semua? Reiki sudah pernah mengatakan kepada Stefan sebelumnya kalau orang-orang seperti mereka tidak akan pernah berhenti mencari masalah, kecuali kalau mereka mati. Mereka tidak takut lagi untuk melakukan hal-hal yang memalukan karena mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa mereka pertaruhkan. Stefan langsung mengubah pandangannya terhadap dunia ini setelah melihat populasi orang-orang tidak tahu diri di keluarga Hutomo ternyata sangat tidak terbatas. Tidak ada wartawan yang berani menyiarkan berita tentang keluarga Hutomo yang meminta uang ke Aditama Group. Jadi, hanya orang-orang yang menyaksikannya saja yang tahu betapa tidak tahu malunya keluarga Hutomo. Orang-orang ini tidak menuruti keinginan kegemparan di kota. Tanteku pasti senang dengan kedatanganmu ke sini, ujar Olivia sambil memandu Stefan masuk ke dalam rumah. Cuci tanganmu dulu, ya. Setelah itu, kita makan sama-sama, ujar Olivia tenang. Kemudian Stefan mengikuti Olivia berjalan menuju ruang makan dengan ekspresi tenang. Om Stefan, seru Russell sambil terus memakan makanannya. Cerita bersambung.